Salam maritim Sobat Kamla. Kembali lagi bersama IMIC Maritime Education. Kali ini kita akan membahas mengenai potensi rumput laut di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman jenis rumput laut yang sangat tinggi. Bahkan, para ahli mengatakan bahwa Indonesia sebagai lumbung rumput laut dunia. Rumput laut sudah sejak lama dikenal sebagai bahan makanan tambahan, sayuran, dan obat tradisional. Rumput laut menghasilkan senyawa koloid yang disebut sebagai fikokoloid, yakni agar, alginat, dan karaginan. Pemanfaatannya kemudian berkembang untuk kebutuhan bahan baku industri makanan, kosmetik, farmasi, dan kedokteran. Di Indonesia sendiri, hasil produksi rumput laut masih sebatas industri makanan dan bahan baku komoditi ekspor. Dalam upaya pemanfaatan rumput laut sebagai bahan industri makanan, kosmetik, farmasi, kedokteran, dan pertanian, Indonesia masih perlu belajar kepada negara-negara yang telah ahli dalam pengolahan rumput laut. Oleh karena itu, kedepannya masih perlu penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk pemanfaatan rumput laut yang maksimal serta berkesinambungan. Kehadiran rumput laut di perairan Indonesia banyak dijumpai di perairan pantai yang mempunyai paparan terumbu. Distribusi dan kepadatannya bergantung pada tipe dasar perairan, kondisi hidrografis musim, dan kompetisi jenis. Sebaran rumput laut di berbagai perairan Indonesia mempunyai habitat yang berbeda-beda, yakni substrat berlumpur, gref pasir kasar, dan batu karang. Oh ya Sobat Kamla, walaupun Indonesia dikenal sebagai lumbung rumput laut dunia, akan tetapi penyebaran rumput laut di Indonesia sangat beragam loh, tergantung dari faktor geografis wilayahnya. Untuk penyebaran di kawasan Indonesia bagian barat, terdapat keanekaragaman jenis yang sangat bervariasi. Kebanyakan habitat paparan terumbu dan substrat lumpur, gravel, pasir, batu karang, dan kombinasi dari substrat yang ada. Penyebaran rumput laut di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya di pulau-pulau kecil, banyak dijumpai pemanenan rumput laut yang bersifat musiman, salah satu contoh marga Gracilaria, sedangkan yang panen sepanjang tahun atau perennial dari marga Sargassum. Nah, kalau untuk penyebaran di wilayah Indonesia bagian timur, banyak dijumpai rumput laut yang tumbuh pada substrat yang terbentuk dari batu karang, dan bagian tepi di daerah garis pantai terdapat substrat pasir. Panjang paparan dari tubir ke arah garis pantai pada umumnya mencapai 50 sampai 450 meter atau lebih. Banyak dijumpai paparan pendek dan langsung dalam. Sebagai informasi nih Sobat Kamla, ada beberapa kelompok rumput laut yang telah dikenal dalam dunia perdagangan dan telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, bahan campuran berbagai industri, makanan, serta berbagai jenis yang berkhasiat sebagai bahan obat, yaitu Caulerpa lentilifera, berkhasiat sebagai obat anti jamur dan menurunkan tekanan darah tinggi. Caulerpa racemosa mengandung vitamin folik dan asam folinik. Halimeda macroloba berkhasiat sebagai obat antibakteri dan mengandung zat pertumbuhan auksin, gibberellin sitokinin. Enteromorpha intestinalis mengandung vitamin E, protein, sumber focoprocol, dan obat antibakteri. Ulva lactuca, yaitu sebagai obat cacing dan mengandung protein. Budidaya rumput laut telah banyak dilakukan di perairan di Indonesia, seperti di Kepulauan Riau, Lampung, Selat Sunda, Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Flores.
Nah, rumput laut yang dihasilkan dari ketersediaan alami maupun hasil budidaya, kadang-kadang produksinya bisa menurun juga loh Sobat Kamla. Hal ini disebabkan oleh faktor musim yang tidak menguntungkan dan sering terjadinya serangan hama dan penyakit. Faktor lainnya adalah karena keengganan dari petani rumput laut untuk menanam kembali setelah panen. Karena harga jual yang terlalu murah sehingga banyak yang beralih usaha ke bidang lain. Kondisi seperti ini juga terjadi pada pulau-pulau terpencil yang potensi produksi rumput laut alamnya sangat melimpah. Bahkan eksploitasi para nelayan pencari rumput laut alam sangat sedikit. Kendala utama adalah terbentur pada mahalnya ongkos transportasi antar pulau dan belum diimbangi harga jual produksi rumput laut yang memadai. Kedepannya diharapkan produksi rumput laut akan lebih stabil dan mudah diperoleh, baik yang berasal dari hasil budidaya maupun sedia alam, beserta peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Sekian dulu ya informasi kemaritiman yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memperkaya hasanah pengetahuan Sobat Kamla semua ya. Pantau terus kejadian maritim hanya di IMIC, Indonesia Maritime Information Center. Terima kasih, sampai jumpa dan salam maritim.